Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Ustaz. Ulang dari waqtalafa fuqahauna. Waqtalafa fuqahauna syafi'iyyu hal taharumul mubasharatu am istimna. Nah, ikhtilaflah ulama-ulama fuqaha kita yang syafi'i, adakah haramlah mubasharah atau istimna atau Istimta, istimta. istimta. Istimta artinya bersedap-sedap. Nah, ini yang haram apa? Apa bersentuhan walau enggak ada istimta'nya. Oh. Faqala ba'duhum maka berkatalah sebagian mereka itu innama tahrumul mubasharah. Biasanya haramlah mubasharah. Wabinaan dan karena bina di atasnya mubasyarah, di atas haram mubasyarah tadi, maka haramlah sentuh. Bersamaan ada ayahnya sentuh dengan syahwat, atau biduniha atau ketidaknya syahwat. Kalau yang diharamkan, berkata sebagian ulama itu mubasyarah, bersentuhan, itu tidak haram sentuh bersamaan ada dengan syahwat atau tidak. Yang penting kena tangan kan, Hmm. bersentuh langsung. Duna nadri ketiadaan nazar, walau syahwat. Nah, ketiadaan memperhatikan istri sekalipun dengan syahwat karena nggak ada sentuhannya. Ini kalau yang haramnya mubasyarah bersentuh. Kau jelas kan? Jelas. Wa qala ba'dhum dan berkatalah sebagian mereka itu dengan haram istimna, dengan haram istimta, artinya bersedap-sedap. Nah, dengan barang di antara pusat dan lutut. Dan dengan tali dan dengan kesimpulan maka haramlah nadru wal masu bisatin ayakuna bisyahwat. Maka haramlah melihat antara pusat dan lutut. Nah, maknanya dan menyentuh dengan syarat bahwa ada dia dengan syahwat. Kalau nggak syahwat boleh nyentuh. Nah, ini tergantung apa haram cintanya atau haram mubasyarahnya. Kalau haram mubasyarahnya berarti yang dilarang menyentuh kalau nggak bersyahwat ya. Juga haram apa nazar bisyahwat karena nazar bisyahwat termasuk dalam golongan istimta. Tapi kalau yang diharamkan itu istimta, istimta antara barang apa pusat dan lutut perempuan, maka haramlah yang menazar dan sentuh dengan syarat kedua-duanya ada syahwat kan syahwat yang haramnya istimta. Kalau nyentuh nggak ada syahwat nggak apa-apa ini kalau yang haramnya istimta. Kalau Kenapa ini nasab para ulama suka nambah-nambah Ustaz? Yang tadinya nyentuh jadi melihat pun jadi haram. kan karena istimta kan termasuk melihat kan karena istimta itu yang bersedak-sedak itu yang lezat-lezat itu tidak mesti dipegang kalau dilihat pun juga hasil lezat itu disitulah Ustaz. Tapi kayaknya di fikih Eh, itu nggak ada pembahasan. maksudnya begini. Kan ayat jelas. Fala takrabuhunna. Jangan engkau mendekat. Mendekat. Tapi harus menjauh. Kalau secara bahasa dulu ya. Jadi para ulama memahami nggak boleh sentuh asalnya kan. Ada ulama lain menyatakan bahkan melihat dengan syahwat pun jadi nggak boleh kan. Karena takut menarik kepada menyentuh. Nah, ini kan tambah berat nih. Berkata oleh sebahagian mereka para ulama dengan haram istimta, haram mendapat kenikmatan dengan sesuatu yang ada antara pusat dan lutut. Wabitali dan dengan sebab itu maka haram oleh melihat dan oleh menyentuh dengan syarat ada ayahnya melihat dan menyentuh dengan syarat. Maksud saya, kil kedua ini, ba'duhum kedua ini udah menambah nazar kan? Nazar pun jadi haram kalau ada syahwat. Karena yang apa kalau di ayat tadi kan apa tadi coba Ustaz. Fala Apa takrabuhunna. ya tak kerabu di situ kan boleh dengan pandangan kan tak kerabu juga kan kayaknya Ustaz. Jangan engkau mendekat. Dengan kamu mendekat, mendekat bisa dengan meraba kan, bisa mendekat dengan memandang, kan? Pokoknya dengan dekat-dekat. Kalau nggak dekat, kan apa? Pasti kalau menjauh ya memegang nggak bisa kan, lihat nggak bisa kan. Kalau jauh bisa, kalau dekat Ya, masih. pengen banyak yang haram, bukan pengen banyak yang halal. Udah lanjut Ustaz, yang kedua 11. Yang hadiah hadiah Sarah, yang ke-11 itu suci ya haram, haram lagi atas orang yang haid dan apa nifas. Bersuci dengan niat ta'abbud. Idza hadatil mar'atu haruma 'alaiha taharatu binati ta'abudi ma'a ilmiha. Apabila berhidlah perempuan, niscaya haram di atasnya perempuan oleh bersuci dengan niat ibadat bersama ketahuinya bersama apa mengetahuinya istri tadi. Enggak boleh kalau bersuci untuk ta'abbud. Bersama tahunya Karena si karena perempuan. ya bersama tahunya si perempuan enggak boleh bersuci ta'abbud. Karena sesungguhnya bersuci itu tidak sah ya bersuci. Pada simu maka berdosa ya. Lianha karena sesungguhnya perempuan mula ibatun itu yang main-main dengan ibadat. Makanya enggak boleh.
Ini nggak ada Artinya di fikah, gini, Ustaz. seorang perempuan sedang haid, tiba-tiba dia berwudu. Kalau wudunya niat Berwudu ibadah, haram berarti. haram. Tapi kalau wudunya niatnya tabarut untuk dingin-dingin, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kayaknya begitu, Ustaz. Begitu juga Bukan mandi ampun. ya. Kalau mandi niatnya mandi dari suci hadas besar kan nggak mungkin suci orang sedang haid kan. Nggak boleh. Tapi kalau Nah, mandi biasa untuk menghilangkan gerah segala macam ya nggak apa-apa. Begitu Ustaz. nah. Ya, Aku ya, hat. ya. Sawab. Sawab. Wallahu a'lam. Nah, lanjut, Ustaz. Mana tadi? Wa hadzal ladzi dzakarnahu min annahu la tasihu taharatul haid. Bermula ini alladzi yang telah kami sebut akannya ya, daripada bahwa sungguhnya hal dan santu tidak sahlah bersuci orang haid. Wahwa dan bermula dianya fi tahari bermula Dianya dianya yang ini. tidak sah bersuci. Dan bermula dianya ini itu sabit pada bersuci untuk rafa hadas saun kanat wuduan atau ghuslan bersamaan ada ya bersuci itu wudu atau mandi. Ya, ini adalah disebutkan kalau didasari kalau tidak sah bersuci daripada orang haid kan baik bersuci untuk rafa hadas mandi atau bersuci untuk wudu kan hadas kecil. Hmm. Adapun bermula tahar amma taharatul masnunatu li nadzafati ka ghusli li ihrami wa apa wal wuqufi wa ramil jamarati fa masnunatun li haid bila khilaf. Adapun bermula taharah yang disunatkan untuk nizafah ya, taharah sunat nizafah seperti mandi untuk ihram dan untuk tawaf dan mandi untuk melempar jamrah maka dianya itu sunat bagi orang haid dengan tidak ada khilaf. Bukan karena suci di situ bukan suci untuk rafadah kan, suci untuk nizafah. Untuk kebersihan. Ini yang nggak boleh. Yang nggak boleh apa yang suci untuk rafa hadas, dia sengaja mandi. Sedangkan tahu dia nggak boleh. Kalau kayak Adapun apa mandi, bermula suci yang disunahkan. Adapun bermula suci yang disunahkan untuk kebersihan. Seperti mandi untuk ihram, mandi untuk wukuf yang seger kan, mandi untuk lempar jamrah. Maka dianya mandi semua itu tetap disunahkan bagi perempuan yang haid dengan tanpa hilaf. Oke, terus. wa dulu alaihi qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menunjuki di atasnya oleh perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi Aisyah radhiyallahu an. Hina hadat ketika haid Aisyah. Isna'i ma yasna'ul hajju ghaira an tatufi. Ya, berbuat olehmu akan ma yang melakukan oleh orang haji yang bukan bahwa kamu tawaf. Hmm. Rawahul Bukhari. Nah, kalau Selain tawaf nggak bahwa boleh. engkau jangan tawaf. Ghaira Allah tatufi. Selain bahwa janganlah engkau tawaf. Ya, Hmm. Apa ada yang perlu dibahas? nggak ada. Rawahul Bukhari wa Selain Muslim. bahwa tidak kamu tawaf, yang lain lakukan supaya bahwa kecuali bahwa jangan kamu tawaf. Oke, terus. Khatimah. Eh, Panjang nih urusannya nih saat masalah ini udah beberapa kali pertemuan nggak selesai-selesai. Ida ingkata damul haidi wan nifasai wan nifasi lam Ini, yahilla qabla. Mana Ustaz? oh ya lanjut, lanjut dulu. Apabila putuslah darah haid dan nifas, tidak halal sebelum mandi atau timum oleh selain puasa dan talak. Ya, ini tadi yang ditanyakan Ustaz itu tadi. Jelas ya? Herman. Yang nggak boleh, yang boleh cuma dua sebelum mandi nih. Putus darah haid dia belum mandi, cuma dua yang boleh, puasa dan talak. Yang lain nggak boleh, Jima nggak boleh. nggak boleh. Hatta ya Apabila tuhurna kan jelas di terputuslah situ. darah haid dan nifas. Perempuan darah haid sudah berakhir, nifas berakhir. Dia belum mandi ini. Hmm. Tidak halal sebelum mandi dan Hmm. tayamum oleh selain puasa. Puasa boleh. Bagaimana orang junub boleh puasa. Talak juga boleh. Tapi jima nggak boleh. Tapi ada pendapat yang boleh kalau Nggak masalah boleh. itu. Iya. Tapi saya nggak, maksudnya kan jelas hatta ya tuhurna di situ. Ya. Faidah tataharna kan fa'tuhuna min haitsu amarakumullah. Urusan nih, ya ini nampaknya apa? Ini udah Lanjut mustahadah apa? Ustaz. Nanti harus ada kita buat waktu khusus ya. Ini titik dulu Ustaz. Penyenggaran dulu, Ya, ngopi dulu biar mantap. Wallahu a'lam boleh Ustaz. bisawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Ya, ya Rabb. Ya, nanti mati gede, ada ngobrol sih, baru.